Halo, ketemu lagi di channel Dading Timur, channel kreatif yang serba otodidak. Kali ini saya hadir dengan video yang sangat berbeda, di mana saya tidak menggambar. Tapi di video ini saya membuatkan tutorial cara melaporkan para pencuri video-video menggambar saya yang diupload ulang di YouTube tanpa izin. Bahkan ada satu akun yang membuat video seolah-olah gambarnya adalah karyanya dia. Saya nggak peduli apakah itu channel besar atau channel kecil, dan apakah itu channel milik anak-anak atau orang dewasa atau anak muda. Tapi selama itu sifatnya adalah mencuri, khususnya mencuri dari video-video saya, maka saya akan langsung laporkan. Apalagi saya sendiri banyak membimbing adik-adik dan anak-anak yang sedang merintis membangun channel YouTube menggambar yang sangat kreatif. Tentu saya juga tidak ingin apabila adik-adik tersebut yang saya support sepenuh hati nantinya karyanya dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mau belajar dan tidak mau bekerja keras. Taunya cara yang instan, cara yang gampang, yaitu mencuri video orang lain. Nah, jadi di video kali ini saya juga ingin membimbing adik-adik saya yang sedang membangun channel YouTube. Apabila ada karya-karyanya yang diupload ulang oleh orang lain, bagaimana cara melaporkannya? Nah, ikuti video saya berikut ini. Nah, tadi malam ada salah satu teman setia Dading Timur Channel dan juga teman di Facebook dan juga di grup gambar menginformasikan ke saya melalui inbox di Facebook, mengatakan bahwa ada akun di YouTube yang mengupload gambar saya dan diakui sebagai karyanya. Dan kemudian saya langsung tindak lanjuti dan saya laporkan gambar ini. Sebenarnya dia mereupload video saya ada 4 atau 6 gitu, tapi nggak sempat saya rekam, jadi satu aja yang saya laporkan. Nah, selanjutnya kita ikuti cara melaporkan. Yang pertama yaitu dari YouTube Studio. Nah, di sini kita masuk ke YouTube. Kemudian kita klik logo kita yang ada di komputer, kemudian kita pilih your channel. Selanjutnya akan tampil seperti ini dan kita pilih YouTube Studio. Nah, setelah kita klik YouTube Studio, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini lihat di sebelah kiri di bawah logo kita. Nah, di situ ada copyright. Nah, itu kita klik. Nah, akan muncul match atau kesamaan video-video orang yang mereupload karya kita akan muncul di sini. Semuanya akan muncul. Nah, kebetulan yang tadi sudah dihapus karena saya report satu video, dia menghapus semua. Ini sisa masih ada 4 lagi orang yang mereupload karya saya. Kita mulai dari yang pertama. Nah, ini kita lihat dia mereupload video animasi saya. Nah, nih saya ingin memastikan dulu, di situ ditulis 40% dari videonya adalah karya saya. Nah, kita cek karena supaya tidak terjadi kesalahan. Seharusnya bisa langsung saya klik tadi, judul videonya akan muncul, nggak perlu cari gini. Nah, ini dia. Ini adalah video reupload dari video animasi saya. Ini tim hore, sepertinya tugas sekolah. Nah, yang konyol adalah kenapa mengerjakan tugas tapi dengan cara yang tidak baik. Nah, ini untuk guru-guru sekolah seperti ini harus mengajarkan kepada murid-muridnya sejak dini agar paham mengenai undang-undang hak cipta dan bahwa mengupload video karya orang lain tanpa izin adalah sebuah pelanggaran meskipun itu untuk pendidikan. Jadi di sini adalah tugas guru untuk memastikan. Jadi guru juga nggak boleh gaptek kalau begini. Ya, jadi dan murid-murid juga harus tahu sejak dini bahwa tidak boleh mengambil karya orang lain dan langsung diupload di videonya. Meskipun dia tidak monetisasi ataupun monetisasi, saya paling tidak suka apabila ada orang yang mencuri karya orang lain dan langsung diupload di video. Ya. Nah, di sini perhatikan dia mengambil seluruh video saya yang saya buat dengan Photoshop. Jadi membuat animasi dengan Photoshop itu butuh kerja keras dan tidak umum dan sangat jarang orang yang menggunakan Photoshop untuk membuat animasi. Tapi di sini saya coba, saya berhasil dan makan waktu mungkin sekitar 2,5 bulan. Konyol sekali apabila karya saya diambil orang lain. Oke, kita klik tanda serunya, di situ akan ada tulisan report.
ya, atau lapor. Nah, kita klik tanda serunya. Oke, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, di sini akan minta data dari pemilik akun atau copyright owner, yaitu saya sendiri ya. Kita isi semua datanya dengan lengkap dan dengan benar ya, seperti yang ada di sini. Di sini saya tutup warna merah, itu adalah data pribadi saya, jadi nggak bisa saya buka ke teman-teman semua ya. Nah, setelah semua datanya kita isi, maka kita tinggal mengecek lagi di bawah. Di sini ada removal option and agreement. Jadi ada pilihannya. Di sini ada yang terjadwal 7 hari atau yang standar. Nah, ini saya kirim yang standar saja. Kemudian ada legal agreement-nya, teman-teman silakan baca sendiri. Tapi agar dipastikan apabila kita mereport tapi salah, artinya kita hanya main-main, tidak serius, itu bisa jadi malah akun kita yang akan terkena takedown dari YouTube ya. Jadi nggak boleh buat main-main yang seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita submit. Nah, setelah kita klik submit, maka kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, dia akan hilang. Jadi dari daftar match tadi akan hilang setelah kita kirimkan. Ya, jadi tadi ada 4, sekarang tinggal 3. Nah, dengan langkah yang sama kita akan melaporkan sisa dari video-video yang masih ada ini. Caranya sama. Kita di sini saya penasaran aja, saya masih pengen lihat dulu nih ya. Ini pasti saya buka, saya cek lagi penontonnya seperti apa. Dan kadang-kadang ya iseng aja saya kasih komen dulu nih seperti ini. Ini dia gambar gambar truk Scania saya yang kontainer diupload sama dia dengan judulnya seperti itu dan diakui sebagai karyanya. Nah, ini saya kasih komen. Nah, komennya adalah sebuah pujian bahwa wih, keren banget gambarnya. Nah, biar dia baca ya. Saya pengen tahu kira-kira kalau saya yang komen dia akan gimana. Oke. Nah, oke, ini sekedar tambahan saja. Oke, langkahnya adalah sama seperti tadi. Kita klik tanda seru, kita lakukan lagi hal yang sama. Cuma karena kita nah, setelah semua kita lakukan 4 video tadi habis. Nah, setelah habis di matchnya semua laporan kita tadi akan muncul di sebelahnya, yaitu di removal request. Nah, jadi semua yang saya laporkan itu muncul di situ. Nah, di situ ada banyak. Nah, selanjutnya langkah keempat kita cek ke akun email kita, email yang kita pakai untuk membuat akun YouTube ya. Nah, di situ YouTube sudah mengirimkan email konfirmasi bahwa laporan kita sudah diterima oleh YouTube. Nah, seperti ini kalau kita buka emailnya. Nah, jadi ada berapa video, jumlah email yang dikirim ke kita juga akan sama dengan jumlah laporan kita. Oke, selanjutnya kita akan melihat cara yang kedua, yaitu melaporkan langsung dari video curian yang kita temukan. Jadi ada juga kasus waktu itu ada salah satu teman setia Dading Timur yang melaporkan ke saya, ada anak kecil mungkin ya yang mengupload video saya. Udah saya kasih informasi supaya dihapus tapi tidak dilakukan. Nah, jadi prosesnya kalau yang ini kita langsung dari videonya di sini. Nah, kita lihat ada titik 3 di kanan bawah video, kita klik, kita pilih report ya. Oke, kita langsung report. Kalau teman-teman pakai bahasa Indonesia dia akan muncul dalam bentuk bahasa Indonesia ya. Nah, akan muncul pilihan report videonya karena apa? Apakah karena konten berbahaya, konten kekerasan dan lain-lain. Di sini kita pilih pelanggaran hak cipta. Oke, yang hak cipta siapa? Hak cipta saya. Oke, saya klik. Kemudian akan keluar seperti ini. Nah, di sini ada catatan-catatan penting, termasuk seperti tadi kita pertimbangkan apakah itu fair use atau penggunaan normal. Tapi dalam kasus ini dia memakai video saya dari awal sampai akhir dan mengakui sebagai karyanya. Oke, kita laporkan mengenai ini copyright infringement, nah atau pelanggaran hak cipta. Nah, ini ditanya siapa yang terpengaruh ya, saya tulis saya karena ini adalah akun pribadi saya. Selanjutnya kita diminta mengisikan alamat video curian tersebut.
Oke, jadi kita balik lagi, kita buka ke YouTube yang tadi. Nah, di sini. Nah, setelah kita buka, nah ini kita ambil yang di sini. Ini ada share. Kita klik aja di sini, nanti akan ada linknya. Nah, ini kita copy. Klik copy, kemudian kita balik lagi ke ya ini yang sebelahnya nih. Kita balik ke yang laporan kita tadi, kita klik kanan, kemudian kita paste atau tempel ya. Oke, jadi itu adalah data video curian. Nah, di sini kita disuruh memilih pelanggarannya apa. Nah, ini kita klik aja. Nah, di sini pilihannya adalah video YouTube saya di-reupload oleh orang lain. Nah, di sini ada catatan warna kuning karena saya sudah pernah melaporkan sebelumnya ya. Nah, selanjutnya, nah ini kita diminta mengisi data video kita yang asli. Jadi kalau pakai cara kedua ini sedikit lebih rumit ya. Nah, ini data kita yang asli harus kita isikan. Nah, kalau kebetulan ini video saya seluruhnya diambil ya. Jadi kalau video yang diambil cuma sebagian, itu laporannya lebih berat. Nah, ini saya buka dari list video saya semuanya. Kita buka, kita cari. Tadi gambar kereta api itu udah lama sekali tuh. Nah, yang ini. Nah, ini kita klik. Kemudian kita ambil linknya. Nah, kemudian kita klik kanan dan paste di sini. Nah, ini kebetulan kita entire video ya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau cuma sebagian kita harus nulis dari menit ke berapa sampai ke menit ke berapa. Oke. Nah, selanjutnya yang di bawah ini ada data diri kita seperti di cara yang pertama tadi. Ini harus diisi semuanya secara lengkap satu persatu ya. Di sini pertanyaan yang pertama adalah diminta menyebutkan nama lengkapnya atau nama channel kita. Di sini saya tulis nama channel saya. Nah, selanjutnya di bawahnya. Nah, di bawahnya ini ada tulisan authority to make this complaint. Nah, jadi otoritas saya apa? Karena saya pemiliknya langsung dari channel ini, jadi saya tulis. Oke, di sini ada primary email address. Nah, itu ada alamat email saya. Nah, selanjutnya ada secondary email address. Nah, ini juga saya isi. Kemudian data lengkap lainnya di sebelah kanan ini juga wajib semuanya diisi secara lengkap. Oke. Setelah semuanya diisi secara lengkap, maka selanjutnya kita nah, semuanya sudah lengkap. Nah, di sini ada tampilan keyboard karena beberapa huruf di laptop saya udah nggak bisa dipencet. Jadi saya pakai keyboard virtual. Oke. Nah, di sini semuanya kita klik ya, karena kita yakin bahwa dan kita tahu semua risikonya kalau laporan kita palsu, kita yang akan di take down. Oke. Kemudian kita submit dan langkah terakhir setelah kita submit, kita cek email konfirmasi dari YouTube di akun Gmail kita. Nah, itu tadi gambar kereta api, maka nah ini isinya. Nah, itu. Jadi laporan kita sudah terkirim dan nanti kita tunggu dan kita pantau terus perkembangannya di akun email kita. Nah, begitulah buat teman-teman dan adik-adik semua yang sedang mengembangkan channel YouTube, khususnya buat adik-adik di grup belajar menggambar bersama saya atau teman-teman di Facebook saya yang apabila karyanya diambil orang lain, maka jangan takut dan tidak usah khawatir dan juga jangan menjadi malas untuk berkarya. Jadi ada cara untuk melaporkan kasus-kasus pencurian video kita. Jadi selain kreatif menggambar atau membuat video, adik-adik semua juga harus bisa menguasai ilmu yang ada di YouTube itu sendiri, yaitu bagaimana melaporkan jika ada kasus pencurian konten seperti ini. Oke, sampai di sini dulu video dari saya dan nantikan di video berikutnya mungkin saya akan membuatkan tips dasar menggambar realis. Saya ucapkan salam damai, salam kreatif dan selamat berkarya.